Selamat malam. Pembahasan hari ini akan dimulai. Yang menyusul silakan bergabung. Ya, di sini kita akan memulai pertemuannya di pertemuan ke-7 ya, agar malam semuanya ya. Yaitu pembahasan arsitektur desain untuk pengembangan sistem informasi. Arsitektur desain di sini adalah pembahasannya mencakup pengembangan atau membuatkan sebuah perangkat lunak atau software yang berbasis perancangan. Ya, ada perancangannya yang dimulai dengan perancangan, menentukan use case, tool-toolnya yang digambarkan dengan tool-tool perancangan, yang dilanjut dengan implementasi ya, arsitektur desain pengembangan sistem informasi. Silakan bagi yang belum biar segera bergabung ya. Absensinya dilakukan di classroom saja. Di sini kita hanya memberikan penjelasan. Bila ada pertanyaan bisa di chat ya, di chat situ ya. Tingkatan dalam desain perangkat lunak. Desain untuk sebelumnya membahas tentang perancangan. Ini masuk ke desain ya, desain perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah software. Software itu apa? Aplikasi yang berbasis sistem ataupun dengan berbasis teknologi atau berbasis komputer ya. Ada tingkatannya. Pertama, desain arsitektur, desain tingkat tinggi, rancangan terperinci. Desain arsitektur adalah abstrak tertinggi dari sistem. Jadi setelah semua tadi sebelumnya rancangan tool dengan use case-nya kita buatkan, masuk ke rancangan desain perangkat lunaknya ya. Perangkat lunak di sini adalah software. Desain arsitektur versi abstrak tertinggi mengidentifikasi perangkat lunak sebagai sistem dengan banyak komponen yang saling berinteraksi. Jadi beberapa komponen-komponen yang saling berhubungan sehingga software itu atau aplikasi itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Desain tingkat tinggi mengabaikan konsep satu entitas banyak komponen ya. Dari desain arsitektur ke dalam tampilan subsistem, modul yang kurang terabstraksi. Rancangan terperinci berkaitan dengan implementasi dari apa yang dilihat sebagai subsistemnya. Persyaratan perangkat lunak dimanifestasi oleh data, fungsional, dan model-model perilaku. Desain data terdiri dari desain data, desain arsitektur, kemudian desain data, desain arsitektur, kemudian ada desain interface. Interface-nya ini ya, mutekan ya karena mengganggu ya. Adik lihat. Yang lainnya silakan segera join ya. Desain data mentransformasi model domain informasi ke struktur data. Desain arsitektur, desain menggambarkan relasi antar elemen struktural utama program. Desain interface design mendeskripsikan bagaimana software itu berkomunikasi with user. Jadi walaupun software itu tidak harus bisa berkomunikasi dengan si pengguna atau usernya ya, memberikan interaksi. Ada ketika kita mengklik, ketika kita melakukan aktivitas, ada konektivitas, ada proses atau loading yang kita lihat. Itu dia yang berkomunikasi with user. Desain prosedural desain mentransformasikan elemen struktural arsitektur program ke sebuah deskripsi prosedur dan komponen software. Ada kita desain datanya, desain strukturalnya, kemudian interface design, procedural design. Procedural design adalah mendesain struktural pengkodingan ya. Berikutnya desain data dibahas satu persatu. Adalah aktivitas pertama terpenting dari 4 aktivitas
aktivitas. Ya, jadi misalnya ada sebuah permasalahan, ada tempat kamu melakukan penelitian atau riset, nah di sana harus kamu lihat apa datanya, didesain ya. Tujuannya mendapatkan struktur data yang baik sehingga diperoleh program yang lebih modular, mengurangi kompleksitas pengembangan software. Di sini mungkin sudah mempelajari itu struktur data ya. Struktur data itu sangat penting. Jadi ketika si softwarenya digunakan, dioperasikan, prosesnya itu tidak berat atau tidak lama ya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengeksekusi suatu instruksi atau tindakan. Nah, itu yang diharapkan. Prinsipnya mendesain data, analisis sistematika yang diaplikasikan pada fungsi dan perilaku harusnya diaplikasikan pada data. Semua struktur data dan operasi dilakukan pada masing-masing struktur data harus diidentifikasi. Kamus data harus dibangun dan digunakan untuk menentukan baik data maupun desain programnya. Representasi struktur data hanya boleh diketahui oleh modul-modul yang menggunakan secara langsung data. Jadi desain data ini sangat dipentingkan dalam pembentukan struktur data ataupun membuatkan abstrak-abstrak. Ini mencakup bahasa pemrograman. Jadi disesuaikan dengan pemrograman. Kamu menggunakan apa bahasa pemrogramannya? Visual Studio ada modul-modularnya, ada abstraknya, apa strukturnya. Kalau kamu menggunakan Java, bagaimana struktur programnya. Jadi itu harus diketahuinya. Harus diketahui ada tata bahasa setiap bahasa pemrogramannya ya, modularnya, abstraksinya. Desain arsitektural yang disebut dengan struktur program modular merepresentasikan hubungan kontrol antar modul. Jadi antara satu menu dengan menu yang lain harus terkoneksi ya. Misalnya dari menu A ke menu B dikoneksikan dengan apa, tombol apa. Kemudian kalau kembali back, forward, next, itu merupakan hubungan kontrol antar modul ya. Metode desain yang disajikan pada bagian ini mendorong perekayasa berkonsentrasi pada desain arsitektur. Jadi hubungan antara satu modular dengan modular lain, modul ke submodul, menu ke submenu itu harus didesain. Ada proses desainnya, transisinya, tipe alirannya harus dibangun, ada informasinya. Itu kalau memperhatikan flowchart itu ya, itu merupakan tipenya dari mana ke mana, dari si aliran datanya seperti apa ya, itu harus diketahui. Misalnya kalau pendaftaran dari seorang mahasiswa mendaftar, dia masuk kemana setelah formulirnya diisi, kemana dikirim, itu maksudnya tipe aliran informasi. Batas aliran diindikasikan, jadi misalnya ada data, siapa yang bisa men-share, mengambil atau mengcopy, siapa yang bisa masuk, itu ada alirannya. DFD dipetakan di dalam struktur program, hierarki kontrol ditentukan dengan pemfaktoran, struktur resultan disaring, diperhalus menggunakan pengukuran desain dan heuristik. Ini penting ya. Desain interface itu tadi ketika kita melihat sebuah tampilan, itu interface-nya harus fokusnya yaitu desain interface antar modul, itu tadi ya. Kalau bisa jangan terlalu banyak interaksi. Kemudian desain interface manusia dengan komputer, mendefinisikan transformasi mapping dan transition mapping ya. Kemudian kalau diperhatikan, DFD dipetakan menjadi sebuah struktur yang mengalokasikan kontrol menjadi sebuah substruktur yang mendapatkan evaluasi sebuah transaksi. Desain prosedural ini tadi untuk pembuatan program. Ini dilakukan setelah perancangan desain data, kemudian desain arsitektur, kemudian desain interface-nya. Desain prosedural ini mendefinisikan masing-masing modul. Ini menyangkut naratif pemrosesan, deskripsi interface, deskripsi bahasa atau lainnya desainnya. Kemudian modul-modul yang digunakan, struktur data internalnya. Jadi ini dalam tahap pengkodingannya harus dibuatkan bagaimana supaya eksekusinya itu dirancang seefektif mungkin ya. Desain prosedural dengan menggunakan naratif, deskripsi interface-nya.
Prinsip desain sebuah perangkat lunak itu yang dilakukan yaitu desain perangkat lunak itu merupakan model dan proses didesain dengan langkah iteratif yang memungkinkan menggambar semua aspek perangkat lunak. Jadi apa kebutuhan user, apa yang kebutuhan menjadi si pengguna pengguna software ini harus dicakup, dibuat model desain ekuivalen rencana arsitek. Jadi sehingga seperti sebuah rumah yang kalau sebuah rumah itu ada pintu ke pintu itu harus saling memudahkan orang untuk memasuki ya atau melakukan istilahnya rumah ya. Desain modular secara tidak sengaja mengikuti aturan strategi pemecahan masalah. Keuntungan modularitas yaitu komponennya lebih kecil, lebih modul di maintenance ya, lebih mudah di maintenance. Jadi struktur program tersebut dibuat modul-modul ke yang lebih kecil lagi sehingga program itu dapat dibagi berdasarkan aspek fungsionalnya. Nah, itu dia. Ada komponen dengan kohesi, eksekusi serentak dimungkinkan. Eksekusi serentak maksudnya begini, kalau kamu membuka sebuah menu atau sebuah halaman, kamu juga bisa melakukan aktivitas dengan menu lain. Ada dengan misalnya kamu sekarang membuka Word, di saat Word mau terbuka, kamu membuka Excel. Nah, itu disebut dengan terbuka ya. Jadi kalau bisa, kalau ada aplikasimu, sistem yang kamu rancang itu terbuka dengan kalau itu dipergunakan bisa membuka program lain. Ada juga beberapa program kalau misalnya kita sudah menggunakan satu program atau software, kita tidak bisa lagi membuka yang lain. Jadi itu aja kecuali exit keluar. Nah, begitu ya. Eksekusi serentak dapat diinginkan dari aspek keamanan. Aspek keamanan itu adalah ketika kamu melakukan penginputan, pemrosesan data yang di dalam sistem yang dirancang itu adalah diperhitungkan keamanan dari segala aspek, apakah keamanan user, yang login ataupun keamanan data-data yang ada di dalam si sistem tersebut. Itu harus diberikan di modularitasnya harus cantumkan bagaimana aspek keamanannya. Representasi rekayasa, yaitu itu dia representasi dari si perangkat lunak ini berbentuk data, arsitektur, interface, dan komponen. Jadi seorang desain arsitektur untuk software ataupun perangkat lunak yang pekerjaannya adalah mendesain data yang berkaitan dengan struktur dan relasi, desain arsitektur yang berhubungan dengan relasi elemen struktural utama perangkat lunak, desain antarmuka terhadap dirinya sendiri dengan sistem lain dan user, desain level komponen menerjemahkan struktur elemen menjadi deskripsi prosedur. Sebuah desain arsitektur software atau perangkat lunak yang baik itu mengakomodasi semua kebutuhan sistem. Jadi apa yang menjadi kebutuhan user atau si pengguna terakomodir, dapat dibaca dan dipahami tanpa harus membuat suatu kemampuan usernya harus mengetahui yang tidak. Jadi misalnya saya tidak paham Visual Basic, tapi saya bisa menggunakan, mengeksekusi ataupun mengoperasikan sebuah program. Kemudian menyajikan gambaran utuh ya. Jadi ada gambar, ada data, ada fungsi dan kemana ini digunakan. Ya, jadi harus dibuatkan. Itulah sebuah desain perangkat lunak yang baik. Nah, ini analisis model software design yang sebelumnya di analisis model yang kita membahas itu ada data flow diagram, state transition diagram, entity relationship diagram. Nah, ini semua diterjemahkan, dipindahkan ke desain model, dianalisis, kemudian diaplikasikan, diimplementasikan pada desain model. Desain model inilah yang harus terdiri dari tahap contohnya data design. Setelah data design terpenuhi, masuk ke arsitektur desain, lanjut ke interface, kemudian komponen level desainnya. Nah, perhatikan tanda panahnya ini ya. Nah, dari semua analisis model itu dimasukkan ke data design model. Konsep desain membuat gambaran umum tentang data, prosedur, maupun kendali. Fenomen menerjemahkan bentuk umum menjadi detail. Arsitektur perangkat lunak menggambarkan keterhubungan antar komponen perangkat lunak, hierarki kendali. Ini konsep desainnya. Jadi kalau kamu perhatikan
harus dipahami yang sudah belajar struktur data, apa itu array, apa itu linked, list, stack, wiki. Nah, kebetulan saya membawakan mata kuliah struktur data juga, jadi ini harus sangat penting. Selain kamu bisa pengkodingan, kamu harus memahami apa itu struktur data dan algoritma. Setiap bahasa pemrograman ada struktur datanya. Kalau kamu mau memakai Pascal, ada struktur data untuk Pascal, C++ ada, Java ada, Visual Studio ada. Tapi struktur data itu harus ada logis antara elemen dengan data individu, ya. Ini harus dikuasai. Kemudian prosedur perangkat lunak menjelaskan urutan proses dan pengambilan keputusan. Penyembunyian informasi, prosedur, dan data sebuah modul tidak dapat diakses oleh modul lain tidak memerlukan. Jadi yang dapat menginput, mengakses itu harus merupakan modul yang memang bisa memerlukan informasi itu, ya. Ini struktur terminologi sebuah software atau perangkat lunak. Jadi harus tahu berapa lama kedalaman di sini, artinya setelah kamu dari login masuk tampilan awal, ya, halaman utama, sampai kamu mencapai tujuan atau mencapai proses luaran, itu berapa kali klik, berapa kali menu ke submenu, ya, itu namanya kedalaman. Lebarnya ini tadi. Jadi misalnya sebuah aplikasi ada dia menu data, menu proses, kemudian output atau exit. Nah, itu dibuatkan, ya. Kedalamannya berapa, kemudian kalau diambil hierarkinya, inilah yang menunjukkan berapa width-nya, lebar dan berapa dalamnya. Ruang lingkup desain berdasarkan spesifikasi sistem. Itu tadi masih lebih ini lagi spesifikasinya. Desain data, desain arsitektur, desain antarmuka, desain komponen. Jadi kalau kamu perhatikan ada di sini batasan desainnya memori, ya, data tambahan, ada algoritma, data tabular. Jadi kalau kamu perhatikan di memori itu adalah berapa yang bisa diproses, ya. Kemudian data tambahan algoritmanya. Desain arsitektur adalah struktur sistem yang menggambarkan komponen perangkat lunak, properti, dan relasi. Arsitektur perangkat lunak ini ada di desain data dan desain arsitekturnya. Desain data, ERD, Entity Relationship Diagram, yang diterjemahkan menjadi sebuah model data. Jadi kamu harus memahami siapa aja pelaku-pelaku atau use case-nya ataupun aktornya, ataupun siapa yang terlibat, kemudian dibuatkan entity-nya, setiap komponen-komponennya atau pelakunya, kemudian dibuatkan relationship, hubungannya. Contoh kemarin mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa, satu dosen mengajar berapa mahasiswa, kemudian satu dosen itu hanya bisa dalam satu waktu hanya bisa mengajar di dalam satu kelas. Nah, itu contohnya, ya, hubungan. Nah, itu dibuat ke hubungannya. Dari ERD inilah muncul nanti itu tadi nanti perancangan basis datanya, ya. Tambahan ada namanya Power Designer yang sebagai physical data modeling. Ada lagi, ya, untuk desain data yang lebih spesifik ininya, ya, pendesainannya. Namun kalau secara konsep desain data itu ada, kalau perhatikan, ada pada perancangan basis data atau dalam sebuah basis data. Kira-kira ini sudah bisa menggunakan SQL semuanya membuat basis data? Ada yang sudah? Bagaimana? Sudah ada yang menggunakan? Ada? Tidak? Oke. Adelia, ada Adelia? Franciscus tadi masuk ke sebelumnya, ya? Aji tadi? Aji. Bella? Oh, pada mute semua. Franciscus, Dwi, Aji, ada? Ada, Bu. Oke, Aji. Ada, Bu. Haliza? Ada, Bu. Sudah bisa membuatkan database, membuatkan SQL atau menggunakan SAM? Kira-kira? Sudah, Bu. Sudah, ya, rata-rata, ya. Saya jamin juga sudah. Oke, ya, dilanjut. Berarti pada ada Mutiara Emilia.
ada? Oke ya, nanti masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya. Arsitektur software menjelaskan susunan sistem yang terdiri dari komponen software. Jadi harus kamu bedakan arsitektur untuk rancangan seluruhnya, arsitektur desain, ini arsitektur untuk perangkat lunaknya. Jadi yang kamu bayangkan itu bukan sebuah yang harus kamu bayangkan adalah sebuah aplikasi atau sistem ya, arsitektur software. Fungsi dari desain arsitektur memampukan software developer. Software developer itu adalah ada tuh bidang IT yang memang seperti konsultan atau sebuah lembaga ataupun sebuah institusi yang memang atau swasta ya yang memang bertugas atau mereka bidangnya software developer. Jadi kamu mau membuat perangkat sistem atau membuat perangkat lunak ataupun ada perusahaan-perusahaan yang perlu berbasis IT, berbasis sistem, nah mereka adalah pengembangnya, disebut software developer ya. Jadi misalnya kamu punya sebuah usahamu mau menggunakan berbasis IT atau berbasis teknologi, nah kamu akan menghubungi software developer. Nah, jadi mereka nanti akan membuatkan desain arsitektur seperti apa. Sama seperti kamu kalau misalnya mau membangun rumah, saya maunya arsitekturnya seperti ini, nah, gitu. Cuman walaupun bisa berbeda-beda, namun ada konsep untuk perangkat lunak itu apa, itu yang dibahas sekarang. Yang perlu fungsi dari desain arsitektur, pertama analisis efektivitasnya, ya, ada komunikasi gambaran sistem dengan stakeholder. Jadi ada efektivitas itu tadi ya. Kalau bisa user yang terlalu banyak mengklik, kemudian tampilannya menarik, jelas. Kalau ada penginputan, setelah diinput menampung data itu prosesnya bagaimana, itu harus diperhitungkan. Mempertimbangkan alternatif lain ketika ada perubahan desain. Jadi kalau bisa sebuah software itu, aplikasi itu bisa dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi penginputan data hanya untuk 50 orang konsumen atau customer. Nah, setelah si anggota bertambah, nah jadi tidak susah lagi harus buat dari awal softwarenya, namun hanya dikembangkan, gitu maksudnya. Kemudian mengurangi resiko yang berkaitan dengan pembangunan software atau coding. Arsitektur memiliki pengaruh besar dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi dalam mendesain itu harus dipertimbangkan itu tadi untuk apabila ada penambahan ataupun pengurangan ataupun bahkan tidak hanya penambahan item-item ya atau database-nya, namun juga penambahan menunya. Jadi harus perhatikan pengkodingannya. Kita lanjut. Setiap struktur ini dia disebut struktur yang mewakili arsitektur software dari sudut pandang yang berbeda. Jadi software itu strukturnya ada disebut struktur fungsional. Komponen mewakili fungsi proses konektor antar muka. Di sini melewati data properti. Jadi perhatikan dalam perangkat lunak itu ada yang disebut dengan antar muka, konektor, ada data, ya. Struktur implementasi komponen mewakili package, class, objek. Ini sudah ke pengkodingan. Struktur konkurensi mewakili unit tersusun, konektor yang menjelaskan sinkronisasi dengan prioritas lebih tinggi, kirim data kerjasama dengan apakah properti menjalankan prioritas, itu di struktur konkurensinya. Secara struktur friksi, kalau hardware, struktur hardware fisiknya, softwarenya adalah komponen dari hardware di mana software ada. Jadi misalnya kalau ada misalnya tadi webmu ataupun sistem yang kamu bikin itu harus terkoneksi dengan jaringan atau network ya. Nah, kamu harus bikin konektor antara muka hardware dengan hardware lain. Jadi apabila itu sesuai dengan kebutuhan si perangkat lunaknya. Struktur pengembangan didefinisikan komponen, produk kerja, sumber informasi lain yang dibutuhkan selama pengembangan software. Itu dia struktur untuk desain software ya. Klasifikasi gaya arsitektur ini ada beberapa klasifikasi yang perlu kamu bayangkan. Di sini ada sebuah software atau sistem aplikasi dengan berpusat, ini ada
data center arsitektur, yang di bawahnya adalah data flow arsitektur. Data center arsitektur ini adalah komponen lain yang mengakses dalam rangka untuk update. Jadi semua berpusat ke data store, repository pusat, ada pemusatan eksekusi ataupun data centernya. Data flow arsitektur ini yang di bawahnya menggambarkan input data yang diubah melalui serangkaian perhitungan dan manipulasi untuk menjadi output. Jadi ada penginputan, untuk prosesnya ada serangkaian penghitungan atau manipulasi. Itu dia menggambarkan aliran data dan komponen yang mengubah aliran data input menjadi output. Itu digambarkan dengan data flow arsitektur. Komponen arsitektur desain, ini arsitektur layer, arsitektur generik, arsitektur selain server. Layer yaitu umum dalam software. Jadi contoh ini menggunakan OSI atau ISO ya. Ini menyangkut hardware OSI. Arsitektur generik ini merinci sistem dasar yang terdiri dari antarmuka, function dan komponen model. Ini di pengkodingannya. Arsitektur client server mengatasi masalah distribusi sistem dengan prosesor yang tersebar secara geografis. Jadi ada sebuah sistem yang bisa bekerja dengan adanya client server. Client server itu adalah jaringan. Contoh, kamu misalnya membuka rekening bank ya, itu terkoneksi ke jaringan pusat ya. Jadi data dimanapun kamu berada, karena mereka punya center data, pusat data dengan client server ya. The system software dibagi 4 ya fungsi dasarnya sebagai data storage, yaitu sistem informasi membutuhkan data untuk disimpan, sebagai data akses logik pemrosesan yang diperlukan untuk mengakses. Aplikasi logika yang didokumentasi dalam DFD use case kebutuhan fungsional requirement. Presentation logic, tampilan informasi kepada pengguna. Ini namanya penerimaan perintah dari user. Jadi ketika kamu melakukan klik atau ada interaksi, itu maksudnya tampilan informasi kepada pengguna. Komponen utama hardware yang mendukung client server tadi ya, ada client server network, komputer client, perangkat input output yang digunakan oleh user yang merupakan komputer desktop atau laptop yang saling berhubungan ya, menggunakan terminal khusus ya. Komponen server ini adalah komputer besar multi-user. Multi-user siapa aja bisa melakukan aktivitas ataupun user ya, login itu multi-user. Arsitektur client server ini sudah berkaitan dengan hardware-nya. Organisasi yang menggunakan ada beberapa website atau sistem atau aplikasi yang harus terhubung dengan client server. Itu menyeimbangkan proses antar perangkat ya. Kalau kamu mengingat waktu misalnya masuk ujian UNBK atau ujian nasional, itu kan ada client servernya, yaitu arsitektur two-tiered karena menggunakan 2 kumpulan atau client server ya. Dalam melakukan proses ataupun sebuah beroperasinya sebuah software atau perangkat lunak menggunakan client and server. Arsitektur yang kurang umum yaitu server based arsitektur, komputasinya berbasis server ya. Ini hanya untuk keperluan-keperluan yang memang ada sistem informasi atau database yang terkoneksi dengan servernya. Nah, ini desain level komponen. Ini contoh sebuah desain prosedur desain data arsitektur yang digunakan diterjemahkan dalam flowchart. Ini contoh flowchartnya. Part, first task, condition, next task ya, dan part loop task. Ini flowchart. Sudah bisa membuatkan flowchart? Sudah pernah? Kira-kira? Ini namanya contoh tabular ya, condition, fixed rate action ini diperlukan juga ya, consumption, kemudian actionnya, rule. Ini adalah bagian-bagian dari sebuah arsitektur desain perangkat lunak atau software ya. Jadi ini akan sering tutup. Ini ada menjadi tugas ya. Nanti akan dibagi di classroom. Ada namanya jurnal. Di jurnal itu cari ada gambar flowchart dan juga ada gambar
DFD-nya. Jadi itu yang kamu gambar ulang ya. Jadi ada nanti cari di sini sudah Ibu contohkan sebuah link. Cari linknya, nanti kamu kirim juga linknya. Kemudian yang flowchart sama DFD yang di link jurnal itulah yang kamu pindahkan menjadi tugas untuk pertemuan hari ini, yaitu satu link DFD dan satu link untuk flowchart-nya dicarikan ya, itu menjadi menjadi tugas pertemuan hari ini. Saya pikir ini sudah cukup. Kehadirannya hanya begini ya, kehadiran kita ya. Kehadirannya hanya sampai itu gak ada yang baru masuk. Silakan di capture sebagai ini akan Ibu tutup. Silakan di capture bagi yang ingin meng-capture. Ini sudah cukup materinya. Kemudian selanjutnya nanti akan kita kembali ke classroom untuk pembagian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya boleh di chat atau unmute-kan itunya. Yang mana Bella? Ini kapan dikirim? Bella yang mana ini? Kalau ini terkendala Bella kirim di classroom aja. Bella kirim di classroom aja. Kirim di tidak usah kamu takut punya contoh temanmu. Kebanyakan saya lihat begitu kalau disuruh file di classroom. Bella kirim di classroom aja. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ini akan Ibu tutup. Udah di capture kehadirannya di hari ini supaya kita melihat. Sudah. Yang lainnya silakan. Tugas itu sebaiknya dikerjakan aja sebagaimana bisa kamu kerjakan, jangan dipaksakan. Tapi Ibu inginkan berikanlah kerjakanlah sesuai dengan, karena ini sangat bermanfaat nanti untukmu gitu dia. Jadi tolong dikerjakan. Oke. Ini mau view galeri di mana ya biar semuanya dapat hadir, dapat terlihat. View galeri, melihat mengkul. Oh ini ya. Oh ini. Kalau mau semuanya, ini. Oh ya oke. Hanya ini, yang lain. Biar semuanya dapat. Oke. View galeri mana ya? Oke, silakan di capture masing-masing biar kita view galeri. Tidak ada ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu.